Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evilsiani. Pada pembahasan di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengembangan diagram blok, khususnya untuk diagram blok di sistem proses. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pengembangan diagram blok untuk 3 sistem lainnya. Kita mulai saja dari sistem yang kedua, yaitu measuring atau sensing element. Biasanya untuk measuring element kita bisa menggambarkan dalam bentuk diagram blok secara umum, yaitu T aksen S sebagai proses variable deviation akan masuk ke dalam sensing element, yaitu GM, kemudian menghasilkan atau mengeluarkan TM aksen. TM aksen di sini merupakan variable produced by measuring element. Biasanya di sini adalah yang terukur, measured, ya. Kemudian untuk fungsi transfer dari measuring element di sini biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi transfer untuk measuring element pada kondisi umum. Kemudian ada measuring element tetapi pada kondisi phase dynamic, ya. Jadi kita akan membahas dulu untuk fungsi transfer pada measuring element untuk kasus umumnya. Kita bisa menuliskan persamaan transformasi Laplace-nya. GMS, hasil transformasi Laplace dari GM, itu sama dengan TM aksen S sebagai output, ya, yaitu hasil transformasi Laplace dari TM aksen per T aksen S, yaitu input, sebagai hasil transformasi Laplace dari T aksen. Itu dapat dituliskan sama dengan 1/tau ms plus 1, ya. Jadi di sini tau m adalah nilai tau untuk measuring element. Sehingga untuk fungsi transfer ini bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram blok, ya. Diagram bloknya bisa kita gambarkan T aksen S masuk ke dalam measuring element, yaitu GMS, di mana GMS-nya itu sama dengan 1/tau ms plus 1. Menghasilkan outputnya itu adalah TM aksen S. Itu untuk transfer function pada measuring element untuk kondisi umum. Ketika kondisinya adalah phase dynamic, bagaimana? Kita bisa menuliskan dengan persamaan Laplace transform yang sama dengan ketika kondisi umum, GMS sama dengan TM aksen S per T aksen S sama dengan 1/tau ms plus 1. Namun, karena di sini phase dynamic, arti dari phase dynamic di sini adalah pergerakan perubahannya di sini sangat cepat, ya. Phase di sini cepat, maka dari itu tau m-nya itu akan sangat kecil. Karena sangat kecil, maka bisa diasumsikan sebagai 0, ya. Sehingga GMS-nya itu sama dengan 1/tau m-nya di sini 0 kali S plus 1. 0 plus 1 di sini 1, sehingga 1/1 GMS-nya sama dengan 1. Jadi diagram blok untuk measuring element ketika phase dynamic bisa kita gambarkan seperti ini. Yang masuk tetap sama T aksen S, tetapi yang di dalam kotak ini itu adalah GMS sama dengan 1. Keluarannya adalah TM aksen S. Jadi nanti ketika di dalam soal, ketika mau menyelesaikan bagaimana pengembangan diagram blok untuk measuring element, kita sesuaikan dengan yang diketahui di dalam soal. Kalau misalkan di situ tidak ada keterangan phase dynamic, berarti kita menggunakan measuring element untuk kondisi yang umum, ya, yaitu GMS sama dengan 1/tau ms plus 1, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pengembangan diagram blok pada sistem yang ketiga, yaitu pengendali atau controller. Di mana biasanya untuk controller, diagram blok secara umumnya seperti ini, ya. Ada GC dengan inputnya di sini adalah error yang bisa kita simbolkan dengan epsilon. Kemudian outputnya yaitu output sinyal dengan simbol P. Untuk mengetahui bagaimana fungsi transfer dari controller, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis controller. Karena nanti fungsi transfer dari controller di sini biasanya tergantung dari jenis controllernya. Kita kenali dulu jenis controller biasanya dibagi menjadi dua, ada discontinue controller dan ada continue controller. Discontinue controller biasanya berupa on-off controller.
Sehingga ketika controllernya diaktifkan, maka di sini akan pada posisi on. Kemudian ketika set point sudah tercapai, maka controller akan kembali ke sisi sebaliknya, yaitu off, seperti itu. Kemudian untuk yang continue controller, di sini biasanya yang akan banyak kita gunakan, baik di teori ataupun di lab, percobaan praktikum, ya. Jenis dari continue controller di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada proportional controller atau P controller, ada proportional integral controller atau PI controller, dan ada proportional integral derivative controller atau PID controller, ya. Perbedaan dari ketiga jenis controller di sini bisa kita lihat dari fungsi transfernya. Jadi kalau untuk P controller, fungsi transfernya itu adalah PS sebagai hasil Laplace transform dari P, output dari controller, per epsilon S sebagai hasil Laplace transform dari epsilon, error, ya, yang masuk ke dalam controller. Itu sama dengan KC ketika controllernya berjenis proporsional, ya. Tetapi untuk fungsi transfer ketika jenis controllernya di sini adalah PI, itu bisa kita tuliskan PS output per epsilon S input sama dengan KC kali 1 plus 1 per tau IS, ya. Jadi ada tambahan 1 per tau IS. Itu untuk PI controller. Ketika menggunakan PID controller, fungsi transfernya itu ada tambahan lagi, tidak hanya KC kali 1 plus 1 per tau IS, tapi ada tambahan plus tau DS, ya. Dengan inputnya dan output PS, inputnya adalah epsilon S. Sehingga untuk P controller kita bisa gambarkan diagram bloknya seperti ini. Epsilon S masuk ke dalam GCS, di mana GCS-nya sama dengan KC, keluarannya adalah PS. Itu untuk P controller. Kemudian untuk PI controller kita bisa gambarkan seperti ini diagram bloknya. Epsilon S, ya, sebagai input dari controllernya akan masuk dan dikalikan dengan GCS, di mana GCS-nya sama dengan KC kali 1 plus 1 per tau IS, keluarannya berupa PS, ya. Kemudian kalau untuk PID controller, di sini inputnya berupa epsilon S masuk ke dalam kotak, ya, di mana di dalam kotak berisi GCS sama dengan KC kali 1 plus tau DS plus 1 per tau IS, keluar berupa PS. Ya, kalau kita perhatikan untuk P controller di sini hanya memiliki satu parameter kendali, yaitu KC. KC di sini adalah controller gain. Ya, kemudian berbeda dengan P controller, PI controller di sini kalau kita perhatikan ada dua parameter kendali, yaitu KC controller gain dan tau I, yaitu integral time. Kemudian untuk PID controller, di sini tidak hanya KC dan tau I, tetapi ada tambahan tau D. Sehingga untuk PID controller memiliki 3 parameter kendali, yaitu controller gain KC, integral time atau tau I, dan derivative time, yaitu tau D. Ya, jadi kalau misalkan untuk mengembangkan diagram blok dari controller, kita harus tahu jenis controller yang akan kita gunakan. Misalkan yang kita gunakan adalah P controller, berarti diagram bloknya seperti ini. Untuk jenis P controller, yang masuk adalah epsilon S, keluarannya adalah PS dengan GCS-nya sama dengan KC. Kalau PI, PID disesuaikan juga, ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kita lanjutkan ke pengembangan diagram blok untuk sistem yang keempat, yaitu final control element, khususnya di sini untuk control valve, ya. Biasanya untuk diagram bloknya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Ada P, yaitu output signal deviation from controller. Jadi hasil dari sinyal output controller itu akan masuk ke dalam final control element, yaitu control valve, yaitu GV. Kemudian akan menghasilkan manipulated variable berupa opening rate, ya, yaitu disimbolkan dengan key. Nah, sama juga dengan measuring element, untuk control valve di sini memiliki dua fungsi transfer.
Yang pertama di sini fungsi transfer ketika orde pertama yang biasanya digunakan untuk kasus umum, dan ada fungsi transfer untuk control valve ketika dia merupakan phase dynamic, ya. Nah, kita bahas dulu untuk fungsi transfer yang orde pertama, di mana GVS-nya yang merupakan hasil transformasi Laplace dari GV itu sama dengan QS, yaitu output, sebagai hasil transformasi Laplace dari Q, per PS, yaitu input, sebagai hasil transformasi Laplace dari P, sama dengan KV per tau Vs plus 1. Maka untuk orde pertama, fungsi transfer dari control valve bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram blok seperti ini. Inputnya itu adalah PS, masuk ke dalam kotak yaitu GVS sama dengan KV per tau Vs plus 1. Keluarannya berupa QS, ya. Ini adalah untuk control valve orde 1. Sedangkan kalau control valve phase dynamic bagaimana? Hampir sama dengan di mixing elemen, kata phase dynamic di sini untuk valve tau V-nya itu sangat cepat, ya. Sehingga kalau sangat cepat berarti tau V-nya sangat kecil, sehingga diasumsikan sama dengan 0. Maka persamaan ini KV per tau Vs plus 1, tau V-nya kita ganti 0, maka hasilnya di sini nanti KV per 0 plus 1. Berarti KV per 1 sama dengan KV. Sehingga kita bisa menggambarkan blok diagramnya seperti ini. PS akan masuk ke dalam control valve yaitu GVS sama dengan KV, maka keluarannya adalah QS. Ya, untuk diagram blok yang mana yang akan kita gunakan disesuaikan dengan yang kita inginkan atau yang diminta di dalam soal. Ya, apakah control valve-nya itu merupakan orde 1 atau merupakan control valve yang phase dynamic. Oke, jadi itu adalah keempat pengembangan diagram blok pada 4 sistem. Sistem proses, sistem measuring element, sistem controller, dan sistem control valve FCE, ya. Untuk itu kita bisa simpulkan gambar diagram blok secara keseluruhan pada kasus yang kita bahas sebelumnya, yaitu pemanasan liquid di dalam tangki. Kalau kita sudah tahu bagaimana proses fungsi transfer kemudian dijadikan dalam bentuk diagram blok pada sistem proses seperti yang kita dapatkan di tahap 6 ketika membahas fungsi pengembangan diagram blok pada proses, kita mendapatkan diagram blok yang seperti ini, ya. Q aksen S dikalikan dengan 1/W kali CP masuk ke dalam mixing point ditambah dengan TI aksen S, kemudian setelah itu hasil keluaran dari mixing point dikalikan dengan 1/tau S plus 1. Nah, sekarang bagaimana dengan GM, GC, dan GV-nya? Diagram bloknya seperti apa? Misal kita memiliki kondisi seperti ini. Ada A yang kita misalkan sebagai 1/W kali CP, jadi di sini nanti kita ganti A. Taunya kita asumsikan itu adalah rho kali V per W, ya. Untuk di mana di sini? Untuk di proses, ya, yang kita misalkan. Kemudian sensornya kita gunakan sensor yang phase dynamic. Masih ingat ya ketika phase dynamic pengembangan diagram bloknya seperti apa? GMS-nya itu sama dengan apa? Kemudian tipe pengendalinya kita menggunakan P controller. Berarti kalau P controller yang akan kita gunakan adalah yang GCS sama dengan KC. Control valve-nya juga merupakan phase dynamic, berarti GVS-nya sama dengan 1. Sehingga KV, ya, bukan 1 tapi KV. Sehingga kita bisa gambarkan diagram blok secara keseluruhan untuk diproses. Di sini A karena kita asumsikan 1/W kali CP itu adalah A. Ini adalah untuk proses. Kemudian untuk measuring elemennya tadi adalah phase dynamic, berarti ketika measuring element phase dynamic GMS-nya sama dengan 1. Ya, controllernya merupakan P controller, berarti di sini KC. Kemudian control valve-nya adalah phase dynamic, berarti di sini adalah KV. Ya. Jadi seperti itu untuk gambar diagram blok secara keseluruhan untuk closed loop system. Silakan dipelajari dan dipahami kembali bagaimana tahapan untuk mengembangkan diagram blok untuk keempat sistem tersebut. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.